Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, yakni Panji Gumilang, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian pada Selasa 1 Agustus 2023 malam lalu. Penyidik juga telah mengantongi 4 alat bukti yang cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke penjara. Atas penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang, ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Diketahui saudara, keempat alat bukti tersebut yakni alat bukti elektronik, keterangan saksi maupun keterangan ahli dan surat. Sampai dengan saat ini dikabarkan penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dan 17 ahli. Pernyataan itu disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Juhandani Raharjo saat konferensi pers di Barreskrim Polri Selasa 1 Agustus. Disampaikan Juhandani, hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Selanjutnya, saudara, diketahui sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Selasa lalu, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, di mana surat penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian diketahui saudara, Panji Gumilang juga disangkakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman 6 tahun dan pasal 15 dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang diketahui belum ditahan. Juhandani mengatakan status penahanan Panji Gumilang akan ditentukan dalam 1 kali 24 jam. Panji Gumilang juga masih diperiksa meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, saudara, Juhandani pun meminta publik untuk bersabar menunggu terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tersangka Panji Gumilang. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami disampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Barreskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00.
Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik, dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itbasu, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.